Ada sebuah istilah dari Yunani kuno yang sering dipakai oleh para filsuf Stoik yang disebut dengan premeditatio malorum, yang berarti memvisualisasikan atau membayangkan keburukan yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Gampangnya, dalam arti lain, istilah premeditatio malorum menurut buku filosofi teras berarti latihan untuk menderita. Sehingga ketika musibah atau situasi buruk datang, kita sudah siap dan tabah untuk menanggungnya. Intinya adalah melatih diri untuk skenario yang buruk yang boleh terjadi dalam hidup kita. Istilah ini bertentangan dengan ungkapan positive thinking yang menurut beberapa artikel psikologi akhir-akhir ini justru bermasalah. Dalam artikel berjudul Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your Health and Happiness di Newsweek disebutkan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang gagal dan merasa depresi karena cenderung menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Julie Nerem, profesor psikologi narasumber dari artikel ini, berkata dalam penelitiannya bahwa dengan memikirkan segala sesuatu yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana, orang-orang dalam penelitiannya ini justru dapat mengurangi kekhawatiran mereka dan seringkali dianggap sanggup untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut. Dan kenyataannya, hidup kita ini memang banyak dengan kejutan atau skenario penderitaan yang bisa sangat mempengaruhi emosional kita. Kita bisa saja kehilangan orang-orang tercinta, mengalami kegagalan, kejahatan, pertengkaran, kesalahpahaman, dipermalukan, atau kejadian-kejadian buruk lain yang tidak kita duga. Kita hanya perlu bersiap-siap secara mental di hadapan situasi-situasi seperti ini, sehingga apabila benar-benar terjadi, kita dapat bereaksi dengan lebih tenang dan sehat. Dan seorang filsuf bernama Seneca pernah berkata, musibah terasa paling berat bagi mereka yang hanya mengharapkan kebahagiaan dan keberuntungan. Situasi seperti inilah yang hanya terbayang dalam diri orang Israel dalam bacaan pertama tadi, ketika pembebasan mereka dari perbudakan Mesir akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kenyataannya, perjalanan mereka selanjutnya di padang gurun bersama Musa dan Harun ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan, yang mereka harapkan. Dikatakan tadi bahwa ada ungkapan kekecewaan yang bersungut-sungut bahwa pembebasan Allah ini ternyata tidak membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka masih membayangkan situasi menyenangkan di Mesir dengan kuali penuh daging dan roti, sedangkan Musa membawa mereka pada kelaparan di padang gurun. Umat Israel menjadi kecewa karena tidak merasakan berkat Tuhan ketika Tuhan sudah menjanjikan pembebasan bagi mereka. Sungut-sungut kekecewaan seperti inilah yang mungkin pernah keluar dari mulut kita ketika berkat Tuhan, pembebasan yang Tuhan janjikan hanya kita artikan sebagai kelimpahan berkat jasmani, kelimpahan materi, kesuksesan, ketenaran, atau tubuh yang sehat. Doa-doa dan devosi kita bisa jadi akan selalu terarah untuk mendapatkan semua berkat ini menjadi semacam jimat yang pasti menjamin bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan jika kita setia melakukan tindakan-tindakan kesalehan ini. Tapi kita lupa bahwa berkat Tuhan bukan hanya masalah materi atau kebahagiaan duniawi, tapi juga berkat dan pembebasan rohani
yang akan melepaskan kita dari ikatan perbudakan dosa dan duniawi yang sudah membuat kita tidak tenang, sibuk untuk memperoleh semuanya ini yang memang ada di luar kendali kita dan yang sewaktu-waktu bisa diambil dari kita secara tidak terduga. Menanggapi situasi sungut-sungut umat Israel tadi, pada akhirnya Allah memberikan mana dan burung puyuh untuk mereka pungut sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Dan makanan yang turun dari surga inilah yang menjadi gambaran kehadiran Yesus sebagai roti dari surga. Seperti yang kita dengar dalam Injil tadi. Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Dan untuk memperoleh makanan surgawi ini, Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Yesus tidak ingin fokus perhatian kita, pekerjaan kita hanya terarah pada yang duniawi, yang sementara. Tapi Yesus ingin kita bersatu dengannya yang secara istimewa hadir dalam Ekaristi Kudus yang ketika kita menyantap tubuh Yesus yang adalah roti dari surga. Kesatuan kita dengan Yesus dalam Ekaristi bukan berarti kita akan bebas dari penderitaan dan membayangkan bahwa semua hidup kita akan beres lepas dari segala penderitaan atau permasalahan. Tapi bersama Yesus kita diberi kekuatan iman untuk dapat bertahan dan selalu siap dalam skenario buruk yang akan hadir dalam hidup kita. Seperti prinsip premeditatio malorum tadi, kita tidak membayangkan bahwa semua hidup kita akan baik-baik saja. Tapi kita mau siap menghadapi segala kemungkinan buruk dengan anggun dan tenang. Sebab kita yakin pada kuasa Tuhan yang akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dan kita percaya bahwa selalu ada makna dalam setiap musibah penderitaan yang kita alami. Paulus dalam bacaan kedua tadi berkata, "Janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah." Semoga pikiran kita pun tidak sibuk dengan segala perkara dan kebutuhan duniawi yang sementara yang kapanpun secara tak terduga bisa diambil dari hidup kita selamanya. Tapi sebagai manusia baru dalam Kristus, kita mau mencari kehendak Allah untuk selalu bersatu dengannya, terutama dalam Ekaristi Kudus, yang akan memberi berkat rohani dan damai sejahtera dalam hidup kita sekarang dan